kesannya sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali bisa diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dengan teman-teman dan adik-adik di Fakultas Fisip Ilmu dan Prodi Ilmu Hukum di Universitas. Dan kesan saya ini teman-teman di sini sangat kritis sekali dan juga sangat sudah mulai sadar dengan kebutuhan hukum di masyarakat dan juga bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu juga sudah merupakan ilmu dasar yang nanti bisa dimiliki oleh adik-adik yang akan tamat dari umrah ini sendiri, sehingga nanti bisa menjadi praktisi, juga bisa terlibat di pemerintahan sekaligus dalam mewujudkan hak-hak masyarakat. Sebagai perancang peraturan perundang-undangan, ahli muda, ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Nah, saya diberikan kesempatan oleh dosen adik-adik sekalian, yaitu Bapak Irman, untuk memberikan atau membagikan pengalaman-pengalaman atau ilmu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan naskah akademik tentang ranperda penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Tanjung Pinang. Nah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana teknik-teknik ataupun cara-cara menyusun naskah akademik yang ideal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor berapa? 15/2019. Dan sebentar lagi ini sedang proses. Kebetulan kita baru dapat arahan dari pusat, undang-undang itu akan diubah untuk kedua kalinya. Nah, saat ini itu sedang diusulkan perubahan kedua yang akan mengakomodir tentang metode omnibus law di dalam Undang-Undang 12, karena selama ini kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja metode baru omnibus law itu tidak diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi intermezzo dari saya. Saat ini kita masuk ke dalam lanjutan perkuliahan kita kemarin, yaitu tentang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum saya memaparkan bagaimana teknik penyusunannya, saya ingin satu orang mewakili dari kelas ini untuk mempresentasikan rancangan peraturan daerah Kota Tanjung Pinang yang sudah disusun oleh adik-adik semua. Ada satu orang yang mau jadi volunteer. Silakan, saya lupa namanya. Cika, ya baik Cika, silakan Cika. Cika mau pakai ini ya berarti? Ya, mungkin mau dibantu Pak, bagaimana bisa connect dari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istika Abdulevana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 dalam perancangan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum wilayah Kota Tanjung Pinang. Nah, akan saya lanjutkan. Ini merupakan salah satu contoh yang kami buat, di mana kami sesuai dengan Permen Nomor 80 Tahun 2015, di mana ada sistematika dalam kepenulisan dari peraturan daerah. Nah, pertama itu ada logo kami letak, dan karena ini peraturan daerah, kami menamakan dengan nama jabatannya, yaitu Wali Kota Tanjung Pinang. Kemudian ada Provinsi Kepulauan Riau, dan ini merupakan rancangan peraturan daerah Kota Tanjung Pinang. Nah, kenapa tidak ada nomor? Karena memang ini hanya sebatas praktikum, jadi belum ada penomoran gitu. Nah, ini nomor titik tahun 2022 tentang bantuan hukum. Nah, di dalam peraturan daerah itu, di mana harus adanya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan ketentuan yang memang mutlak di dalam peraturan. Lalu ada nama jabatannya, Wali Kota Tanjung Pinang, dan ada menimbang. Nah, menimbang ini kita ambil dari naskah akademik, di mana sebenarnya kami sebelum membuat rancangan peraturan daerah bantuan hukum, kami telah membuat naskah akademik, di mana situ adanya landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis. Nah, di dalam menimbang ini kami mengambil dari landasan filosofisnya, bahwasanya yang pertama, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang kedua,
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya kepatuhan hukum serta ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, maka perlu adanya bantuan hukum. Mungkin ada tipe yang bantuan hukumnya ada dua, yang difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah secara merata. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, bahwa untuk melaksanakan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum perlu untuk dibuat peraturan daerah tentang bantuan hukum. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan daerah tentang bantuan hukum. Ini merupakan filosofis dari yang kami dari naskah akademik dan panduan. Untuk mengingat, itu kami mengambil dari landasan di mana pasal 2-nya itu adalah bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Untuk penjelasannya nanti ada di bawah. Kemudian untuk pasal 3-nya merupakan tujuannya, di mana penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk selanjutnya. Oke, ada 4 poin tujuannya pasal 3. Oke, pasal 3 juga kami sama mengambil dari Undang-Undang Bantuan Hukum, di mana bertujuan untuk pertama menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, kedua mewujudkan hak konstitusional sekeluarga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, dan yang ketiga menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh daerah, dan yang terakhir mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini selanjutnya itu merupakan bab 3. Kami langsung melalui bab 3 di mana berisikan tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya ini di mana bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Kemudian bantuan hukum sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keberkataan, pidana, tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Nah, pemberian bantuan hukum secara non litigasi juga kami sebutkan, di mana pada ayat 1 meliputi kegiatan seperti penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik. Sebenarnya ini ruang lingkup kami juga mengambil dari Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ya, nah ini juga mewujudkan ini sudah benar. Nah ini di bantuan hukum ini juga penulisannya. Nah ini karena sebagai formulasi dia ada kata dan, ya ini sudah benar. Nah kemudian di ruang lingkup. Nah untuk di ruang lingkup ini biasanya ini kita masukkan bab-bab yang diatur kan itu adalah ruang lingkup ya. Jadi kita masukkan judul bab yang diatur setelah tujuan. Jadi ruang lingkup ini kita masukkan setelah ini ya, berarti setelah bab 3 ini apa? Jadi penyelenggaraan bantuan hukum, judul-judul babnya saja. Berarti nggak usah pakai babnya? Tidak, nggak apa-apa, ini judul babnya ruang lingkup, tetapi kita isinya ini. Nah ini kita samping A penyelenggaraan, B, nah itu akan seterusnya sampai dicantumkan saja, tidak perlu sampai ke ketentuan penutup. Ketentuan penutup nggak perlu ya. Nah ini lanjut. Nah ini judul bab ini kita sesuaikan menjadi penyelenggaraan saja. Kita share lagi ini. Nah ini tadi masuk saja ke bab penyelenggaraan ini ya, pasal 4 ini. Jadi tadi yang ruang lingkup judul bab tadi hanya sendiri satu pasal. Ini dipindahkan saja ke sini. Misalnya nih, saya masyarakat nggak mampu, saya mau minta bantuan hukum. Bagaimana tata caranya? Saya baca perdanya, lihat di pasal 15. Pertama, dalam hal persyaratan diajukan oleh pemohon belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon, tunggu ya sebentar. Tata cara ini kok tiba-tiba dalam hal persyaratan diajukan belum lengkap, diminta dulu untuk melengkapi. Nah, apakah cocok kalau tata cara langsung itu? Sementara tadi syaratnya coba kita lihat ke atas syarat. Nah ini sebenarnya mungkin kalau di undang-undang tuh langsung digabung ya.
kalau syarat itu kan biasa dokumen-dokumennya. Syarat-syaratnya tadi dia orang tidak mampu, terus punya apa? Punya KTP atau surat miskin. Tetapi di sini sudah juga ada tata cara pengajuan kan, harus mengajukan permohonan tertulis. Nah ini mungkin sebenarnya bisa ditempatkan di bawah di bagian tata cara. Nah awalnya dia mengajukan permohonan kepada siapa? Pada pemberi bantuan hukum. Lalu mekanismenya tadi dalam hal tadi itu bisa. Nah ini dalam hal permohonan ini kan nyambung tuh. Awalnya dia mengajukan permohonan, kemudian dalam persyaratan yang belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Selanjutnya ini berkaitan dengan yang syarat di atas ya. Kemudian jangka waktunya berapa lama untuk memberikan untuk melengkapi persyaratan yang kalian tentukan, yang kelompok ditentukan berapa lama? 7 hari ya. Oke, 7 hari ini 7 hari kerja, berarti bisa 1 minggu lebih ya. Kalau 7 hari kerja kan berarti Senin, Selasa sampai Jumat, terus Selasanya lagi kan Senin, Selasa, berarti 7 hari seperti itu ya. Nah, kemudian apabila bantuan hukum tidak dapat melengkapi permohonannya tersebut dapat ditolak ya. Artinya syarat itu harus lengkap baru bisa diberikan bantuan hukum. Oke, nah ini bagian ketiga tata kerja. Tata kerja ini apa ya? Tata kerja ini padahal tadi judulnya babnya itu hanya syarat dan tata cara. Berarti yang tata kerja ini kumulasi atau alternatif kumulatif. Dilarang itu kedua-duanya atau salah satunya. Dan ya, berarti di antara huruf A dan B harus dikasih kata hubungnya dan nah ini dan karena dilarang itu untuk kedua-duanya menyalahgunakan pemberian dana dan menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak yang lain terkait ya, pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Oke ya, di situ kekurangannya. Nah idealnya larangan ini kan sebenarnya kalau tadi itu ada sanksi. Nah kalau sanksi administratif biasanya larangan itu diikuti dengan sanksi administratif, jadi langsung di bawahnya. Tapi itu kalau sanksi administratif. Tetapi kalau sanksinya ada pidana, itu nanti babnya pidana sendiri. Kalau administratif langsung di pasal yang berisi larangannya ya. Di bawah langsung di ayat berikutnya yang berisi tentang larangan. Nah ini sudah cukup baik. Kemudian ini pendanaan. Nah memang ada pernah pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemkot Tanjung Pinang, itu harus kita tanya. Kalau tidak ada, ini berarti tidak perlu ada ketentuan peralihan karena memang mereka mungkin belum pernah memberikan bantuan hukum dan tidak pernah menganggarkan, jadi ketentuan peralihannya tidak perlu dicantumkan. Ini hanya sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau memang ada pernah dilakukan sebelum ada yang perda ini boleh dicantumkan, yaitu penyelenggaraan dan anggarannya dilaksanakan sampai berakhir tahun anggaran, itu oke. Kemudian penutup. Nah penutup ini wajib dicantumkan. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkannya itu di mana? Kita tahu dia diundangkan itu nanti setelah muncul di bawah ada pengundangannya, nomor registrasi dari pemerintah provinsi. Nah kemudian agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Tanjung Pinang. Ini adalah kalimat yang merupakan fiksi hukum. Ada yang tahu fiksi hukum itu apa? Ini adalah fiksi hukum agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan perda ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Tanjung Pinang. Artinya kita sebagai warga negara dengan adanya kata-kata ini dianggap sudah mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada lagi alasan, oh saya nggak tahu ada undang-undang A, oh saya nggak tahu ada perda B, oh saya nggak tahu ada peraturan pemerintah tentang ini. Tidak ada lagi alasan. Walaupun kita memang tidak pernah membaca, tidak pernah ikut dalam sosialisasi atau tidak tahu, ira-ira inilah yang disebut fiksi hukum, dan negara menganggap setelah ini diundangkan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu aturan ya. Ini wajib. Kemudian ditetapkannya di mana? Di kota Tanjung Pinang, pasti di ibu kotanya. Kemudian tanggalnya, kemudian wali kota Tanjung Pinang. Nah untuk nama wali kota dan penulisan wali kota itu harus sejajar semua, ditetapkan pada tanggal wali kota dan Rahma itu nama wali kota kita itu harus sejajar semua di rata kiri. Jadi tidak ada pencantuman
gelar keagamaan atau gelar akademisi atau selain lainnya itu tidak perlu dicantumkan di nama yang menetapkan produk hukum tersebut. Kemudian ini diundangkan, nah ini nanti tugas dari sekretaris daerah ke tanggal berapa. Nah ketika dia sudah diundangkan pada tanggal itu udah ada nomor lembaran daerahnya, nah itu baru peraturan itu dinyatakan berlaku. Kemudian yang terakhir itu ada penjelasan ya. Nah setiap peraturan daerah itu undang-undang juga harus disertai dengan penjelasan. Tetapi kalau peraturan kepala daerah tidak perlu ada penjelasan karena itu peraturan yang sangat teknis dan kalau boleh tidak ada lagi hal yang tidak jelas di dalam peraturan kepala daerah. Jadi sementara ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau yang peraturan menteri tadi kan nggak ada di hierarki. Ya. Gimana itu? Peraturan menteri itu kan sebenarnya kalau di pasal 7, kalau nggak salah di pasal 7 ya hierarki itu 8 ayat 1 tuh kayaknya ada. Nah itu sebenarnya peraturan menteri itu kalau dilihat dari keberlakuannya karena sifatnya nasional itu berada di atas peraturan kepala daerah. Ya, tetapi kalau dia Oke, baik. Jadi kita sudah mempelajari mengenai teori perancangan peraturan perundang-undangan dengan mengundang dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan penuh dengan pengalaman. Jadi gimana nih pesan dan kesan terhadap materi-materi yang diberikan oleh narasumber tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ishika Apriliana. Saya di sini kan merupakan kelompok 1, jadi ada 2 kelompok dalam praktikum ini. Nah, untuk kelompok 1 itu sendiri sebenarnya kami membahas mengenai naskah akademik peraturan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Nah, sebenarnya kesan dan pesannya sebenarnya untuk kegiatan ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kami yang notabene seorang calon sarjana hukum, di mana seorang sarjana hukum itu harus mampu mempunyai skill dalam legal drafting gitu. Jadi memang ketika menjalani kegiatan ini ada kesulitan dari segi koordinasi tim, dari segi komunikasi, tetapi itu bisa kami lewati dengan dengan cara-cara yang memang bisa kami atasi gitu. Nah, awalnya itu kami membuat sebuah naskah akademik, lalu dengan naskah akademik itu kami baru membuat rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, banyak sekali sih manfaat yang bisa saya dapat dari praktikum ini. Mungkin itu yang saya bisa katakan. Oke, bagus. Jadi dengan mengundang para praktisi dari luar itu sangat bagus ya dan sangat diperlukan ya. Iya. Oke deh. Jadi sekiranya itu aja sih yang mau saya tanyakan.